Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Bab 631. Tan Xiaoting terlambat masuk sekolah setahun dan sudah melewati usia dewasa. Hal terpenting dalam melakukan hal ekstrim kali ini adalah dia disihir oleh Satianxia. Harus dikatakan bahwa metode membunuh dunia sangat ampuh, saya tidak tahu jenis racun apa yang diberikan kepada Tan Xiaoting, yang membuat anak baik ini menjadi gila. Cerita Xie Xiaolong sangat merangsang Tan Xiaoting. Wah, ada suara yang begitu indah dan memabukkan di dunia ini. Dia mendengarkan dengan mata tertutup dan telinga terentang. Semakin banyak saya mendengarkan, semakin banyak kegembiraan yang saya rasakan, dan semakin banyak saya mendengarkan, saya menjadi semakin bersemangat. Kemudian dia melihat kulit dan daging di tubuh Xie Xiaolong, yang sama dengan daging sapi dan kambing di kedai barbeque di lantai bawah, berubah menjadi abu-abu dan kemudian hitam. Sepertinya ada sedikit lemak dari daging yang dipanggang, dan dia hampir bisa mencium aromanya. Hei! Wajahnya mulai terlihat sedikit garang, dia mengertakkan gigi, dan tubuhnya berayun seperti boneka. Terutama kepalanya yang dimiringkan sedikit demi sedikit. Ini adalah pertama kalinya dalam kehidupan dewasaku aku merasakan momen kegembiraan yang dinikmati seluruh tubuhku. Perasaan gembira itu tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata, ini adalah puncak mutlak dalam hidupnya. Aku sangat menyukai penampilanmu saat ini. Melihat ekspresi putus asa dan wajah merah itu, dia merasa seolah-olah hendak terbang ke langit. Ternyata itulah yang membuatku tersipu. Ternyata seperti itulah rasa rendah diri dan putus asa. Saat dia melihat, dia tiba-tiba menjambak rambutnya dan menariknya dengan kuat. Gumpalan rambut dicabut. Aku hanya ingin menjadi seperti orang normal. Kenapa kamu menertawakanku? Aku tidak ingin tersipu. Aku benar-benar tidak ingin tersipu. Suaranya menjadi semakin lemah. Dia berjongkok di tanah dan menangis. Saat dia menangis, dia tertawa lagi, dan seluruh tubuhnya tampak depresi dan gila. Tan Xiaoting, aku tidak bersalah, tolong lepaskan aku. Zhang Fu mengerti bahwa kemarahan Tan Xiaoting adalah karena ejekan orang lain. Ini seharusnya tidak ada hubungannya dengan dia. Ia lumpuh di sana, hanya ingin memohon ampun, namun tiba-tiba ia melihat benda aneh diletakkan di celah lemari di bawah meja. Setelah melihat lebih dekat, matanya tiba-tiba membelalak. Ini. Seharusnya adalah tangki bensin kecil yang cair, aku tidak menyangka benda seperti itu disembunyikan di bawah meja. Jika api sampai ke sini pada saat itu juga, apakah akan menimbulkan ledakan? Lepaskan aku tidak bersalah, cepat keluarkan aku. Memikirkan hal ini, Zhang Fu menjadi sangat cemas dan berteriak sekuat tenaga. Mendengar suara Zhang Fu, Tan Xiaoting berjalan mendekat dan segera memahami bahwa Zhang Fu telah menemukan alat peledak tersembunyi miliknya. Dia melangkah maju dan membuka seluruh lemari di bawah meja, ada dua tangki gas cair kecil di dalamnya, dan ada benda aneh di tengah tangki gas cair. Pengetahuan adalah kekuatan, kamu mengatakan itu. Aku bekerja sangat keras untuk memindahkan dua tangki gas cair kecil ini ke sini. Dan apakah kamu melihat bola kecil di tengahnya? Kamu tidak tahu apa isinya. Biarkan aku memberi Anda petunjuk, apa yang dimaksud dengan nitrasi toluena dan benzena tahap ketiga. Mata Zhang Fu melebar dan dia berkata dengan tidak percaya, Anda membuat bom TNT kecil. Begitu kata-kata ini keluar, semua orang di laboratorium kembali berteriak putus asa. Tan Xiaoting mengangguk sambil tersenyum dan berkata, saya melakukan percobaan selama 2 malam berturut-turut dan hampir menghabiskan semua toluena di seluruh gedung percobaan. Namun, saya hanya menghasilkan TNT dalam jumlah kecil, dan produk jadinya relatif kental. Benarkan? Aku takut ledakannya tidak cukup kuat untuk meledakkan tempat ini sekaligus, jadi aku pindah ke dua tangki gas cair lagi di tengah malam. Dengan dua tangki ini, itu seharusnya hampir selesai. Aku sedang berpikir untuk membakar semua orang sampai mati terlebih dahulu. Biarkan aku melihat cukup banyak wajahmu yang memerah, dan kemudian gunakan bom ini untuk meledakkan kita semua. Aku ingin kamu musnah menjadi abu ketika kamu mati, dan tentu saja, diriku sendiri juga. Hal-hal ini sangat sulit baginya sendirian. Sulit untuk diselesaikan, Cui Jiangxi telah membantunya. Bahkan eksperimennya dilakukan dengan bantuan Cui Jiangxi. Dia tidak lagi takut dan ingin masuk neraka bersama seluruh kelas, tapi Cui Jiangxi tidak akan pernah bisa membalas kebaikan Cui Jiangxi padanya di kehidupan ini. Ini hal yang paling disesalkan selain keluargaku.
Melihat alat peledak di depannya, Zhang Fu berkata dengan berlinang air mata, ini tidak ada hubungannya dengan saya. Saya tidak bersalah. Tolong keluarkan saya. Jika ini benar-benar meledak, ruangan ini mungkin akan hilang. Tan Xiaoting berkata dengan nada menghina, orang sepertimu adalah bajingan. Kamu menyentuh banyak gadis selama eksperimen. Kudengar kamu juga menindas Tang Xiaoti di kantor. Lagi pula aku akan mati. Ngomong-ngomong, membawamu pergi bisa dianggap sebagai perbuatan baik bagi rakyat. Dia sudah mati, jadi membunuh binatang lain bisa dianggap melakukan keadilan bagi surga. Kamu tidak bisa melakukan ini padaku, dan kamu tidak bisa memberitahuku melalui desas-desus. Zhang Fu terdiam dan ragu-ragu. Tan Xiaoting mengabaikannya lagi, melainkan mengambil seember penuh minyak dan menuangkannya ke Zhang Fu. Segala sesuatu yang lain dicurahkan kepada mereka yang menertawakannya. Kalau ada yang mati terbakar pasti sakit sekali bukan? Itu bagus, semakin menyakitkan semakin baik. Namun kecuali satu orang, dia tidak menuangkan minyak ke orang lainnya. Itu adalah Tang Xiaoti. Di antara semua orang, hanya Tang Xiaoti yang tidak menertawakannya, dan dia ingat ini. Tang Xiaoti terpuruk di atas meja, masih menggigil meski tidak basah kuyup oleh minyak. Tan Xiaoting, maafkan aku, kami tidak berani menertawakanmu lagi. Cairan berlendir itu membuat semua orang putus asa dan menangis. Tan Xiaoting tidak menganggap serius permintaan maaf itu dan mengambil lampu alkohol yang menyala dari meja percobaan. Sebagian besar orang berkumpul di depan pintu, jika Anda melemparkannya ke arah mereka, semuanya akan berakhir. Saat ini, dia tidak sedang terburu-buru dan menikmati tatapan putus asa itu. Dia tiba-tiba berjalan ke arah Tang Xiaoti dan berjongkok. Kemudian dia mengeluarkan botol kecil dari sakunya, meletakkannya di ujung pena Tang Xiaoti, dan membiarkannya menciumnya. Tang Xiaoti, yang masih lemas, tiba-tiba merasakan sedikit kekuatan setelah mencium bau busuk, dan perlahan bangkit. Tang Xiaoti sangat cantik, dan berada begitu dekat dengannya membuat Tan Xiaoting kembali tersipu. Karena kesal, dia melirik ke samping dan berkata dengan tegas, satu-satunya yang tidak perlu mati di sini adalah kamu. Lompat keluar dari lautan api dan pergi. Setelah kamu pergi, aku akan menyalakan semuanya dan menunggu untuk ledakan terakhir. Hati nurani terakhir, biarkan dia ingin melepaskan Tang Xiaoti. Tang Xiaoti berdiri dengan linglung, memandangi orang-orang yang meratap, tetapi merasa kasihan di dalam hatinya, dan mengumpulkan keberanian untuk mengatakan, terlalu mendesak untuk berhenti sekarang. Tan Xiaoting, menyerah, jangan lupa, kamu masih punya keluarga, jika kamu mati, mereka juga akan mati. Aku akan sedih. Butuh banyak keberanian bagi Tang Xiaoti untuk mengucapkan kata-kata ini. Ini juga merupakan ujian hidup dan mati. Bagaimanapun, Tan Xiaoting telah berjanji untuk melepaskannya. Namun, setelah tadi malam, dia menemukan banyak hal. Yang terpenting jangan dibutakan oleh kebencian. Karena jalan hidup masih panjang, dan masa depan masih menjanjikan. Aku tidak bisa berhenti lagi, kamu tidak mengerti, kamu benar-benar tidak mengerti. Keluar dari sini, jangan buang waktuku. Tan Xiaoting meraung emosional. Dia tahu bahwa Tang Xiaoti tidak dapat memahami rasa sakitnya. Tolong, menyerah. Tang Xiaoti masih menolak menyerah. Yang ingin dia selamatkan adalah dirinya yang lain. Karena Tan Xiaoting saat ini sangat mirip dengannya kemarin. Oke, karena kamu tidak ingin pergi, maka jangan pergi, matilah bersama mereka. Tan Xiaoting yang marah mengangkat lampu alkohol di tangannya dan hendak melemparkannya ke kerumunan. Dia sedang tidak berminat untuk berdebat bola-balik dengan Tang Xiaoti. Selama semuanya tersulut, Tang Xiaoti dengan sendirinya akan pergi. Tidak ada yang mau dibakar hidup-hidup, sampai mati. Berhenti. Tang Xiaoti tidak tahu dari mana dia mendapat keberanian untuk mengambil lampu alkohol. Keduanya bertarung satu sama lain, tetapi pria itu lebih kuat, jadi Tan Xiaoting mendorong Tang Xiaoti ke tanah. Segera setelah itu, dia melemparkan lampu alkohol ke arah kerumunan. Lampu alkohol membawa bayangan api, menggambar busur sempurna di udara. Begitu jatuh, tempat ini akan terbakar, dan akan berakhir indah. Ada ratapan dan keputusasaan, dan yang ada hanya keputusasaan yang tersisa di laboratorium. Namun saat ini, sosok hitam tiba-tiba melompat dari jendela. Pengunjung itu tidak lain adalah Chen Feng. Itu terjadi pada saat yang kritis. Segera setelah itu, saat Chen Feng mendarat di tanah, dia melangkah keras dengan kakinya dan seluruh tubuhnya terpental lagi. Lompatan terakhir ini menangkap lampu alkohol sebelum jatuh. Bab 632.
Tindakan keberanian terakhir Tang Xiaoti memberi waktu bagi kedatangan Chen Feng. Meski hanya berlangsung kurang dari 1 menit, kali ini sangatlah berharga. Memegang lampu alkohol, Chen Feng berdiri. Nyala api pada lampu alkohol masih bergoyang dari sisi ke sisi. Dia kemudian mengendus hidungnya dan mencium bau gas aneh. Gas beracun. Dia dengan cepat mengangkat tangan kirinya di depan hidungnya dan melompat tinggi ke atas meja percobaan. Di depan jendela, bila putih tangan kanannya teracung tajam, mengeluarkan 2 suara, miso. Dia menggambar secara horizontal di tepi atas dan bawah jendela. Bilahnya memotong besi seperti tanah liat. Bagian atas dan bawah jendela kaca tidak lagi tertahan, dan Chen Feng mengusirnya. Tanpa jendela, asap keluar begitu saja, dan udara luar juga masuk. Operasi ini membuat Tan Xiaoting tercengang, dan dia langsung tertegun dan tidak tahu harus berbuat apa. Selamatkan kami, selamatkan kami. Para siswa yang tergeletak di tanah menangis keras ketika mereka melihat Chen Feng dan sepertinya melihat harapan untuk hidup. Chen Feng memandang para siswa yang tergeletak di lantai dan api menutupi dinding, dan matanya yang tajam segera diarahkan ke Tan Xiaoting. Dia berkata dengan suara yang sangat dingin, "Saya tidak peduli mengapa Anda di sini untuk membunuh orang, tapi saya katakan, permainan sudah berakhir, jangan lakukan apapun, jika tidak, saya akan membunuh Anda terlebih dahulu." Tan Xiaoting benar-benar terpana oleh Chen Feng. Terkejut dengan matanya, tangan kanannya gemetar. Sambil gemetar dan gemetar, dia tiba-tiba mengertakkan gigi, mengambil botol asam sulfat di atas meja, dan hendak melemparkannya ke Tang Xiaoti. Dia mengutuk keras, "Ini semua salahmu. Saya melewatkan kesempatan ini. Saya akan membuat Anda membayar harganya terlebih dahulu." Petik 2. Jika Tang Xiaoti tidak menundanya selama beberapa waktu, orang-orang di sini akan terbakar menjadi abu. Tang Xiaoti berteriak, dengan ketakutan, dan mengangkat tangannya untuk menutupi kepalanya. Tiba-tiba, saya merasakan sesuatu melewati telinga saya. Ketika saya melihat ke atas lagi, saya melihat tangan Tan Xiaoting terpotong dan terbang. Tan Xiaoting berteriak kesakitan, darah muncrat dari lengan kanannya. Tangan itu jatuh ke tanah. Menarik pedang putih itu, Chen Feng melangkah maju. Dia meraih leher Tan Xiaoting dengan tangan kanannya dan berteriak dengan marah, "Mengapa kamu ingin membunuh seluruh kelas? Apakah mereka semua pantas mati? Juga, aku sangat marah sekarang, mengapa kamu masih membuatku kesal?" Dengan kekuatan yang besar, di awalnya, dia ingin mencekik Tan Xiaoting sampai mati. Namun, setelah menghirup beberapa kali gas beracun, tiba-tiba ia merasa kepalanya pengap dan badannya terasa sedikit pegal. Segera, dia melemparkan Tan Xiaoting ke tanah dan terbatuk. Dia berpikir dalam hati bahwa gas beracun itu tidak lemah, meskipun dia tidak akan jatuh ke tanah seperti para siswa ini, dia masih sedikit terpengaruh. Pada saat ini, Tang Xiaoti mengambil botol dari meja, menyerahkannya kepada Chen Feng dan berkata, "Cium ini, sepertinya bisa melakukan detoksifikasi." Botol ini adalah yang baru saja diberikan Tan Xiaoting padanya, dan dia meletakkannya di atas meja dengan santai. Chen Feng mengambil botol itu, menciumnya, dan kepalanya segera menjadi jernih. Dia menyerahkan botol itu kepada Tang Xiaoti dan berkata, "Pergi dan berikan kepada teman sekelasmu. Biarkan mereka semua menciumnya." Tang Xiaoti mengangguk, mengambil botol itu, berlari ke teman sekelasnya, dan mulai melakukan detoksifikasi satu persatu. Satu demi satu, para siswa pulih dan bangkit. Namun saat ini, lingkungan sekitar masih dikelilingi api, dan pintu kelas serta kusen pintu yang terbakar telah hilang. Karena tubuh mereka masih berlumuran minyak, tidak ada yang berani keluar, dan mereka semua berkumpul di tengah. Titik tengahnya adalah yang terjauh dari api. Api di tubuh Xie Xiaolong telah lama padam, dan tubuhnya yang hangus tergeletak di tanah dalam kondisi yang sangat menyedihkan. Tang Xiaoti ragu-ragu sejenak, lalu mengambil botol itu dan mengendus Xie Xiaolong. Sebelum dia bisa melangkah jauh, Xie Xiaolong, yang telah mendapatkan kekuatan, perlahan bangkit dan melemparkan dirinya ke arah Tan Xiaoting yang telah kehilangan tangannya dengan seluruh kekuatannya. Dia berlumuran tanah dan hitam, dan wajahnya garang saat dia mengutuk, "Kamu bajingan, kamu hampir membunuhku, aku akan membakarmu menjadi arang." Saat dia hendak menerkam di depan Tan Xiaoting, sebuah tangan besar tiba-tiba datang, dia menjatuhkan Xie Xiaolong ke tanah. "Tetap di sini dan jangan bergerak. Jika kamu bergerak, aku akan membunuhmu," kata Chen Feng dingin. Dia sama sekali tidak menyukai Xie Xiaolong. Adapun hasil dari Tan Xiaoting, lebih baik serahkan pada petugas polisi, ini bukan tempat untuk menyelesaikan keluhan pribadi.
Dia melihat keluar jendela. Truk pemadam kebakaran akan segera datang. Yang terpenting sekarang adalah memadamkan apinya. Xie Xiaolong berjuang untuk bangun, merasa kesal dan benci, dan berteriak kepada Chen Feng, apakah kamu tahu siapa ayahku? Ayahku adalah bupati. Aku tidak peduli siapa kamu, aku akan membunuh orang ini hari ini. Binatang. Xie Xiaolong, yang belum pernah terluka seperti ini sebelumnya, benar-benar diliputi amarah. Dia mengabaikannya dan bergegas menuju Tan Xiaoting lagi. Kamu benar-benar tidak tahu bagaimana hidup atau mati. Tindakan Xie Xiaolong benar-benar membuat marah Chen Feng. Dengan satu tendangan, Xie Xiaolong diusir. Tubuh Xie Xiaolong membentur papan tulis dengan keras dan jatuh di depan Zhang Fu, pingsan sepenuhnya. Saat ini, seluruh siswa di kelas sudah bisa menggerakkan tubuhnya, kecuali Zhang Fu yang masih lemas. Tang Xiaoti, yang memegang botol itu, sedikit bingung. Melihat Zhang Fu, binatang ini, saya merasa berkonflik. Jika Xie Xiaolong masih bisa membuatnya memaafkannya, Zhang Fu adalah orang yang tidak akan pernah bisa dia maafkan. Binatang buas inilah yang menghancurkan hidupnya. Kamu tidak harus berbelas kasihan saat berhadapan dengan binatang buas, tapi kamu masih muda, serahkan padaku. Chen Feng datang, mengambil botol dari tangan Tang Xiaoti, dan melemparkannya keluar jendela. Binatang buas sepertimu tidak pantas hidup di dunia ini. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia mengayunkan pedang putihnya. Dengan satu serangan, pedang detektif hantu terbang keluar. Tidak. Zhang Fu ketakutan, lehernya langsung dibelah, dan darah mengalir deras. Tang Xiaoti sangat ketakutan hingga seluruh tubuhnya gemetar. Matanya yang besar tidak bisa berkedip untuk waktu yang lama, menatap lurus ke tubuh Zhang Fu. Zhang Fu sudah mati, dan orang yang paling dia benci sudah mati. Aku membunuh orang itu dan itu tidak ada hubungannya denganmu, tapi aku berharap sebagian dendam di hatimu bisa dihilangkan. Kata Chen Feng acuh tak acuh. Tang Xiaoti tercengang dan tidak bisa tenang untuk waktu yang lama. Seperti yang diharapkan dari keputusasaan putih, membunuh orang tanpa mengedipkan mata. Pada saat ini, suara yang sangat familiar bagi Chen Feng datang dari luar pintu yang menyala-nyala. Dia melihat ke samping dan melihat Satyansia dan dua lelaki tua mengenakan pakaian kuno berdiri di luar pintu. Ada senyuman kuat di wajah Satyansia, dan dia sangat menyukai karakter tegas Chen Feng dalam membunuh orang. Salah satu lelaki tua, berjanggut, meraih Foyin yang terluka, tersenyum pada Chen Feng dan berkata, saya Tang Xiong, tetua kelima dari Sekte Yuntang. Orang asing Anda cukup baik, tetapi di tangan saya, mereka rentan. Foyin belum mati, tetapi mudah untuk mengetahui dari nafasnya yang lemah bahwa dia terluka parah. Darah di matanya menghalangi pandangannya, dan samar-samar dia bisa melihat penampilan kabur Chen Feng. Dia terus bergumam, Tuan Ye Shen, maafkan aku. Ekspresi Chen Feng tetap dingin dan tidak berubah, tetapi udara dingin di tubuhnya menjadi lebih dingin. Orang tua lain yang sedikit lebih pendek berkata sambil tersenyum, Tang Wei saya, tetua keempat dari Sekte Yuntang, saya ingin memberitahu Anda kabar buruk. Saya baru saja datang dari klub barang antik, di mana orang yang sangat berbahaya baru saja ditangkap. Si cantik wanita telah dibawa pergi oleh Tang Hao. Saya mendengar bahwa wanita itu adalah wanita Anda, dan saya mendengar bahwa Anda adalah karakter yang sangat kuat, jadi saya datang ke sini untuk melihat apakah Anda benar-benar memiliki apa yang dikatakan orang lain. Sungguh tak terduga. Oh, ngomong-ngomong, pria itu, Tang Hao, adalah seorang gadget yang bersemangat. Sama seperti Cao Cao, dia menyukai wanita orang lain. Kudengar dia sangat menyukai wanitamu. Sekarang, dia mungkin sedang sibuk di suatu tempat. Dia ada di sini. Mendengar ini, wajah Chen Feng menjadi sangat muram. Aura pembunuh di tubuhnya begitu kuat sehingga bisa dengan mudah dirasakan. Keamanan Ruan Qingqiu membuatnya cemas dan hampir tak terkendali. Dia bertanya dengan suara yang dalam, Cao Baibai, Li Yin dan Su Yin semuanya terluka olehmu. Dengan ketiga orang ini di sini, kekuatan bertarung mereka luar biasa, jadi klan Yuntang benar-benar melukai mereka bertiga dengan serius. Masih ada yang aneh di dalamnya. Tuan-tuan itu yang kamu bicarakan. Tang Wei berkata sambil tersenyum, belum lagi, kekuatannya sangat bagus, yang membuat kami sibuk untuk sementara waktu. Jika saya sendirian, saya mungkin tidak akan bisa mengalahkannya dengan mudah. Mereka, tetapi karena Anda terlibat, pemimpin sekte menunjuk seorang ahli top dari klan Yuntang. Jika orang itu mengambil tindakan, pengawal Anda akan rentan. Sungguh klan Yuntang, saya tidak macam-macam dengan Anda.
Itu tadi kamu yang memprovokasi saya terlebih dahulu, maka baiklah, saya akan menghancurkan seluruh sekte Anda. Mata Chen Feng menyeramkan, dan aura yang sangat menakutkan menyebar ke segala arah. Dia berkata kepada Tang Wei, kamu tidak harus pergi hari ini, mati saja di sini. Aura pembunuh yang kuat yang dipancarkan oleh Chen Feng bahkan mengejutkan Tang Wei. Dia masih muda tetapi memiliki momentum yang kuat, dan dia layak menjadi orang yang disukai oleh Master Sekte. Dia tertawa dan berkata, sungguh anak yang sombong, tetapi jika kamu ingin melawanku, kamu harus melewati level ini terlebih dahulu. Kalimat ini sangat berarti. Guru Chen, permainan kita belum berakhir. Apakah Anda dapat menyelamatkan anak-anak ini tergantung pada pukulan terakhir ini? Tiba-tiba Satyansia berkata. 9 jarum guntur. Pada saat yang sama, Tang Wei tiba-tiba mengeluarkan kotak jebakan dan memimpin dalam menyerang Chen Feng. Segera, 9 jarum halus diaktifkan dari kotak dan terbang menuju Chen Kuang. Kamu ingin menyakitiku meskipun kamu begitu bodoh. Melihat ini, Chen Feng melompat tinggi. Bila putih di tangannya terbalik dengan sangat cepat, menghalangi jarum tipis itu. Semua orang akan mati bersama. Tetapi pada saat ini, Xie Xiaolong, yang kehilangan satu tangannya, berteriak dengan gagah. Menahan rasa sakit, dia mengambil lampu alkohol dengan tangan kirinya, menggunakan seluruh kekuatannya, dan membantingnya ke meja. Lampu alkohol pecah, dan nyala api tiba-tiba mengelilingi seluruh meja dan menyala. Melihat pemandangan ini, para siswa tiba-tiba berteriak dan ketakutan. Mereka menunjuk ke meja satu persatu dan berteriak, ada bom dan tangki gas cair di dalam. Chen Feng jatuh ke tanah dan melihat ke meja, kepalanya berdebar kencang. Satyansia di luar pintu tersenyum penuh kemenangan dan berkata, putih keputusasaan, kamu sepertinya kalah, selamat tinggal. Dengan itu, dia dan Tang Wei dan Tang Xiong menjauh. Bab 633. Mata Chen Feng tiba-tiba tertuju pada mimbar. Api yang berkobar melahap separuh meja. Dengan gagahnya, dia mengikuti celah itu dan masuk ke dalam lemari. Pada saat itu, perasaan krisis yang dia alami setelah bertahun-tahun berjalan di ambang kematian membuatnya samar-samar merasa bahwa kekuatan kekerasan akan melonjak dan menelan seluruh laboratorium. Anak-anak yang ketakutan berkumpul di tengah laboratorium, berteriak putus asa. Tan Xiaoting berbaring di tanah, memandangi meja yang terbakar, tertawa terbahak-bahak. Juga, menghilang di depan pintu kelas, orang-orang dari dan klan Yuntang tertawa kecil. Semua ini saling terkait, membuat pikiran Chen Feng kosong. Hanya ada satu kalimat yang terus bergema. Orang gila, selamatkan anak-anak itu, cepat pergi, jika terjadi sesuatu pada anak-anak itu, aku akan mati dengan mata tertutup, cepat pergi. Itu adalah instruksi dan harapan terakhir Zhang Xinyan setelah dia diracun. Mata Zhang Xinyan yang sungguh-sungguh terukir dalam di benaknya. Saya berjanji, saya akan menyelamatkan anak-anak itu. Ini adalah janjinya. Seumur hidupnya, Chen Feng tidak pernah membuat janji palsu, apalagi berjanji kepada wanitanya sendiri. Melihat kembali anak-anak yang putus asa, dia akhirnya membuat keputusan akhir. Semuanya bersembunyi di belakangku. Dengan teriakan keras, dia menarik Tang Xiaoti, yang tertegun di tempat tidak jauh darinya, ke belakangnya. Tuan, Anda pernah berkata bahwa hidup saya terbakar dengan kecepatan 4 kali lipat dari kecepatan orang lain, jadi menggunakan 16 jarum penyegel tulang untuk menyegel kultivasi saya juga memperlambat aliran hidup saya. Tetapi kadang-kadang, lamanya hidup tidak ada artinya. Artinya, kecemerlangan yang dibawa oleh mekarnya sekejap bahkan lebih mempesona. Aku, Chen Feng, tidak pernah menjadi orang yang bertahan sampai nafas terakhir. Aku harus menjalani kehidupan yang layak dijalani. Ekspresi Chen Feng ada perubahan besar, dan seluruh orang tiba-tiba diselimuti aura keberanian yang kuat. Ia menghela nafas panjang, merilekskan tubuhnya, lalu memegang tangan kiri dan kanannya dalam posisi Raja Neraka mengacungkan tombaknya. Lalu, gunakan 2 jari untuk menunjuk berbagai sendi penting tubuh dari atas hingga bawah. 1 tongkat, 2 tongkat, 3 tongkat, 12 tongkat. Saat jarum perak terbang keluar dari tubuhnya satu demi satu, momentum Chen Feng tiba-tiba meledak. Kemunculan satu orang membuat segalanya bergetar. Semangat yang mendominasi menyapu seluruh laboratorium. Api di sekitarnya merosot karena momentumnya, seolah-olah mereka menghindari tepiannya. Saat ini, hal yang paling menakutkan di laboratorium bukanlah bom di bawah meja, melainkan orang yang tampak lemah berdiri di sana. Itu adalah Chen Feng, dewa kematian yang telah kembali ke kondisi puncaknya. Di bawah bayang-bayang api, bayangannya semakin tinggi,
perlahan menutupi semua anak. Anak-anak berhenti meratap dan memandang Chen Feng seperti dewa. Mereka sangat terkejut dengan aura yang dipancarkan oleh Chen Feng. Takut, kagum. Perasaan campur aduk melonjak dalam jantungku yang berdebar kencang, dan yang tersisa hanyalah beribadah. 8 gerakan ilahi, dewa kekacauan hancur. Chen Feng berteriak pelan, dan pedang putih di tangannya memancarkan aura yang lebih tajam dan mendominasi dari sebelumnya. Pria ini sepertinya memiliki kekuatan yang mengerikan untuk menghancurkan segalanya dengan satu serangan pedangnya. Boom! Bom di bawah meja akhirnya meledak. Di bawah guncangan hebat, 2 tangki gas cair juga meledak. 3 kekuatan destruktif yang mengerikan muncul dari bawah meja sempit itu. Hampir memusnahkan segalanya dalam sekejap. Minum. Hampir pada saat yang sama, Chen Feng memegang pisau putih di tangannya dan memukul dengan gerakan yang lebih menakutkan. Boom! Sebuah ledakan besar datang dari lantai 5 gedung percobaan, mengguncang gendang telinga. Untuk sesaat, tanah tampak bergetar. Dari jendela ruang kelas 502, banyak puing-puing rumah yang berhamburan keluar. Meski bangunannya tidak runtuh, ledakan barusan membuat seluruh laboratorium 502 menjadi puing-puing. Ledakan ini bergema bermil-mil jauhnya. Dalam sekejap, hampir separuh kota Qinxi berguncang. Zhang Xinyan dan Wang Xinyao, yang sedang bergegas ke rumah sakit dengan taksi, keduanya mendengar suara itu. Dan hati Zhang Xinyan tiba-tiba menegang. Dia sepertinya merasakan sesuatu dan bergumam pelan, gila, gila. Merupakan suatu kebetulan bahwa pada saat ledakan, mobil polisi dan truk pemadam kebakaran Li Tongzu tiba pada waktu yang bersamaan. Setelah mobil pemadam kebakaran berhenti, petugas pemadam kebakaran berangkat untuk memadamkan api secepat mungkin. Setelah Li Tongzu keluar dari mobil, dia melihat ke jendela dengan asap hitam keluar dan tertegun. Di ruang peralatan di lantai 5, Satyansia menghilangkan gempas susulan dari telinganya dan menunjukkan senyuman bangga. Lagi pula, dia terlalu dekat dengan ledakan, jadi dia masih sedikit terpengaruh. Tang Xiong dan Tang Wei juga menggelengkan kepala, tetapi tidak terluka parah. Dengan kekuatan mereka bertiga, bersembunyi di ruang peralatan, mereka hampir tidak terluka. Tang Wei tertawa dan berkata, sepertinya pemimpin sekte terlalu memuji Chen Feng. Sebuah bom mengirimnya ke barat. Benar-benar membosankan. Tang Xiong berkata, saya kira tidak. Dengan kekuatan Chen Feng, jika dia telah melarikan diri sendirian, waktunya sekarang sudah cukup. Begitu, dia mungkin tidak mati, tetapi dia mungkin lolos dengan luka serius. Hanya orang bodoh yang akan mati bersama anak-anak itu. Satyansia sedikit mengangkat bibirnya dan berkata, tidak peduli apa, Chen Feng, dia kalah dalam permainanku, karena tidak peduli apakah Chen Feng mati atau tidak, anak-anak itu pasti tidak akan bisa bertahan. Satu-satunya hal yang dia pedulikan adalah menang atau kalah dalam permainan. Adapun hidup dan mati Chen Feng, dia tidak mempermasalahkannya. Daripada menebak-nebak di sini, pergi dan lihatlah dan kamu akan tahu. Tang Wei memimpin untuk keluar dari ruang peralatan. Dengan tangan di belakang punggung, dia melangkah ke pintu laboratorium. Ini kamu. Tapi ketika dia melirik ke laboratorium, matanya tiba-tiba melebar dengan ekspresi tidak percaya dan takut. Ada apa? Ekspresi Tang Wei mengejutkan Satyansia, dan dia melangkah maju untuk melihat dengan tidak setuju. Tapi setelah sekilas, dia langsung mundur. Ekspresi ketakutan di wajahnya menjadi lebih buruk, dan dia terus menggelengkan kepalanya dan berkata, bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin? Satyansia, yang selalu begitu bangga, tiba-tiba mengencangkan wajahnya dan mempunyai firasat buruk. Karena dia merasakan ada aura yang kuat dan menakutkan di laboratorium tersebut. Aura yang kuat itu adalah sesuatu yang belum pernah dia rasakan sebelumnya dalam hidupnya, dan itu benar-benar menumbangkan pemahamannya tentang kata aura. Dengan hati gugup, dia berjalan menuju pintu laboratorium dan melihat ke dalam. Saya melihat seluruh laboratorium telah berubah menjadi reruntuhan. Namun terdapat area berbentuk segitiga pada reruntuhan tersebut, namun tetap utuh. Di ujung area segitiga, ada seorang laki-laki, seluruh tubuhnya hancur, dan darahnya bercampur warna hitam berantakan, menjadikannya seperti dewa neraka yang berdiri. Dan dia sepertinya menggunakan tubuhnya untuk membelah ledakan bom tersebut. Dia berdiri di belakangnya untuk melindungi tempat yang aman. Dan ke-43 anak di kelas itu dilindungi di tempat aman itu. Orang ini tidak lain adalah Chen Feng, Dewa Kematian. Inilah kematian sesungguhnya yang terjadi setelah meninggalkan penjara Guantanamo. Dia tiba-tiba menoleh, matanya tertuju pada 3 orang dari Satyansia, dan berkata dengan suara dingin, apakah kamu siap untuk mati?
Bab 634. Sebelumnya, Chen Crazy baru melepaskan batasan 4 jarum penyegel tulang saat membunuh Renault dan lainnya di pos 102. Kekuatannya melonjak dari ahli puncak ke pembangkit tenaga listrik menengah. Ini hanyalah kekuatan paling dasar. Jika Anda menambahkan berkah dari Master Tangkas dan Pedang Putih, hampir tidak ada seorang pun di bawah Grandmaster yang bisa menjadi lawannya. Tapi manusia tetaplah manusia, hanya tubuh fana. Tidak realistis menggunakan tubuh manusia untuk menghadapi bom yang dapat menghancurkan sebuah rumah. Dengan kata lain, berdasarkan pemahaman orang normal, hal tersebut tidak realistis. Namun, ketika Chen Feng benar-benar melepaskan semua jarum penyegel tulang di tubuhnya, kekuatan tempurnya langsung mencapai tingkat yang tak terduga, dan manusia menjadi Dewa Malam. Penguasa Dewa Malam, jurus Dewa 8 Dewa. Ia justru berhasil melindungi para siswa tersebut dari daya rusak bom dengan mengandalkan kekuatannya sendiri untuk membuka jalan untuk bertahan hidup. Inilah mengapa orang-orang ini disebut Dewa Malam. Dewa 8 Malam adalah dewa yang berjalan di dunia dan mewakili batas tubuh manusia. Ayolah, informasi kita tentang Chen Feng salah. Kekuatannya jauh di luar imajinasi kita. Petik 2. Satianxia adalah orang pertama yang bereaksi dan segera pergi di sepanjang koridor. Tang Xiong dan Tang Wei menelan ludah mereka dan menyadari bahwa mereka bukan tandingan Chen Feng, jadi mereka mengikuti Satianxia dan melarikan diri. Sangat disayangkan mereka begitu sombong, salah satu dari mereka adalah orang kuat tingkat menengah, dan yang lainnya bahkan orang kuat puncak, tetapi mereka sebenarnya sedang melarikan diri saat ini. Melarikan diri. Pernahkah Anda melihat serangga melarikan diri dari cakar binatang buas? Suara Chen Feng sangat dalam, dan tubuhnya kaku dan dia mengambil langkah. Setiap langkah yang diambilnya seolah membawa lonceng kematian yang tak ada habisnya. Tiba-tiba, matanya menyipit, dan seluruh tubuhnya menghilang dari laboratorium dengan suara "us". Anak-anak yang ketakutan di laboratorium semuanya tercengang, seolah-olah mereka sedang bermimpi. Pahlawan yang ditampilkan di TV tidak lebih dari itu. Tang Xiong, aku memegang jarum bunga pir hujan lebat di tanganku, dan kamu memegang teratai tang ilahi di tanganmu. Ini adalah senjata tersembunyi mengerikan milik klan Yuntang yang menentang langit. Bahkan jika kamu seorang Grandmaster, kami masih memiliki kesempatan untuk membunuhnya. Mengapa kamu dan aku tidak bekerja sama untuk membunuh Chen Feng? Kata Tang Wei tidak yakin. Sepanjang hidupnya, dia tidak pernah melarikan diri dalam rasa malu seperti itu. Pada saat ini, meskipun dia percaya bahwa kekuatan Chen Feng sangat menakutkan, dia masih ingin mencoba melihat apakah dia dapat membunuh Chen Feng. Tang Xiong berlari di ujung dan berteriak dengan marah, "Kamu gila." Aura menakutkan yang keluar dari tubuh Chen Feng lebih kuat dari aura pemimpin sekte. Begitu kita tidak bisa membunuhnya, kita akan. Sama seperti dia mengatakan itu, dia tiba-tiba merasakan perasaan dingin di belakangnya, dan wajahnya berubah secara drastis. Melihat ke belakang, dia melihat sepasang mata merah darah penuh niat membunuh di belakang kepalanya. Puff! Sebelum Tang Xiong sempat bereaksi, sebuah telapak tangan menembus tubuhnya. Di telapak tangan merah cerah, darah mengembun menjadi tetesan dan menetes ke bawah. Tetua bermartabat dari Sekte Yuntang, seorang prajurit tingkat menengah dengan kekuatan bertarung, tubuhnya ditusuk oleh tangan Chen Feng dan dibunuh dengan satu pukulan. Serangga tetaplah serangga, ia bergerak terlalu lambat. Chen Feng berkata dengan nada menghina, sangat mendominasi. Dia mengeluarkan tangan kanannya dan menendang tubuh Tang Xiong. Tang Xiong, Tang Xiong. Tang Wei menangkap tubuh Tang Xiong, berteriak keras, dan kemudian berteriak dengan marah, aku akan bertarung denganmu. Dia memasukkan tangan kanannya ke lengan Tang Xiong dan mengeluarkan yang seperti teratai putih. Senjata tersembunyi. Lalu dia mengeluarkan senjata tersembunyi berwarna ungu dari tangannya. Kedua senjata tersembunyi ini tidak lain adalah jarum bunga pir badai hujan dan teratai tang jatuh ilahi yang sangat ditakuti oleh semua orang di Sekte Yuntang. Kamu membunuh para tetua klan Yuntang, dan aku ingin kamu mati di bawah senjata tersembunyi klan Yuntang yang paling menakutkan. Tang Wei menekan mekanismenya tanpa ragu-ragu, dan dalam sekejap, jarum bunga pir hujan lebat dan teratai tang jatuh ilahi pun ikut terguncang. Diaktifkan secara bersamaan. Kakak. Hujan lebat jarum menutupi seluruh koridor. Belum lagi manusia, seekor lalat pun akan tertembak ke dalam saringan. Matilah dalam ketakutan, inilah yang akan terjadi jika kamu menyinggung klan Yuntang. Tang Wei meraung keras, kedua senjata tersembunyi yang tak tertandingi ini ditembakkan pada saat yang sama, dan tidak ada yang bisa menghindarinya hidup-hidup. Meskipun itu Chen gila, itu tidak mungkin. Namun,
Ketika dia baru saja selesai berbicara, pupil matanya membesar sedikit demi sedikit. Ada ketakutan yang mendalam pada murid-muridnya. Sesosok datang perlahan, memenuhi pupilnya sepenuhnya. Kematian. Senjata tersembunyi dan jarum beracun itu tidak berguna bagi Chen Fengxi. Chen Feng muncul di depan Tang Wei dengan dominan dan memukulnya dengan tinju Tianhuang. Kepala Tang Wei langsung meledak. Plasma mengalir deras, dan Tang Wei segera jatuh ke tanah. Seperti yang dikatakan Chen Feng, di matanya, Tang Xiong dan Tang Wei hanyalah dua serangga. Serangga dan binatang berkelahi, melebih-lebihkan kemampuan mereka sendiri. Idiot, Chen Feng dapat memblokir penghancuran bom, bagaimana senjata tersembunyi bisa melukainya? Pikiran Satyansia jauh lebih jernih. Tang Wei dan Tang Xiong hanya mengirim diri mereka sendiri ke kematian. Untungnya, kematian kedua idiot ini juga memberinya kesempatan untuk melarikan diri. Saat ini, dia telah melarikan diri ke lantai 2. Satu lantai lagi dan Anda dapat meninggalkan gedung percobaan ini. Apakah kamu pikir kamu melarikan diri? Tetapi pada saat ini, sebuah suara terdengar yang membuatnya merasa putus asa. Suara itu seperti lonceng kematian, terngiang di telinganya. Sial, aku hanya bisa mencobanya. Satyansia baru saja hendak mengeluarkan serangga beracun dari lengan bajunya, tetapi ketika dia mendengar bunyi, pop, lengan kirinya meninggalkan tubuhnya. Gerakan Chen Feng begitu cepat hingga Satyansia putus asa. Ah! Darah menyembur keluar dan lengannya jatuh ke tanah. Satyansia terhuyung mundur 2 langkah dan bersandar di pagar. Chen Feng berjalan perlahan dan langsung mencekik kepala Satyansia dengan 5 jari tangan kanannya. Tampaknya hanya dengan satu kekuatan, kepala lawan bisa hancur. Suasana menyeramkan yang kuat ditekan di seluruh tangga. Saat ini, Chen Feng adalah dewa kematian yang hidup. Chen Feng berkata dengan sangat kesal, saya hampir tidak berinteraksi dengan klan Yuntang atau Anda. Mengapa Anda ingin memprovokasi saya? Dia sangat pelit. Satyansia menahan rasa sakit dan merasa sedikit menyesal. Berkata, memang, sekarang tampaknya memprovokasi Anda adalah hal yang sangat bodoh. Anda memiliki kekuatan yang sangat mengejutkan sehingga Anda dapat sepenuhnya mendominasi dunia. Mengapa Anda menahan diri di sini? Dia bisa merasakan kekuatan Chen Feng, bisa disebut 8 dewa. Orang seperti itu seharusnya menjadi orang yang tak terkalahkan dan dihormati oleh ribuan orang. Mengapa Chen Feng memilih kota seperti Qinxi dan memilih untuk menyembunyikan kekuatannya? Dia tidak mengerti. Kamu tidak akan mengerti apa yang akan aku lakukan. Berhenti bicara omong kosong dan serahkan penawar laba-laba tahun putih. Aku bisa mengampuni kamu separuh hidupmu. Kata Chen Feng dingin. Alasan mengapa dia menyelamatkan nyawanya membunuh dunia adalah, hanya karena aku ingin mencari tahu penawarnya. Jika tidak, Satyansia akan menjadi seperti Tang Wei dan Tang Xiong, sebuah mayat. Tapi Satyansia berkata, sayang sekali saya tidak bisa menyembuhkan racun laba-laba tahun putih. Hanya ada 7 hari. Ketika 7 hari habis, Guru Zhang akan berubah menjadi wanita tua dan kemudian berubah menjadi abu. Artinya, kamu tidak perlu hidup lagi. Mata Chen Feng menjadi lebih dingin, dan dengan 5 jari tangan kanannya yang marah, dia hendak menghancurkan kepala Satyansia. Tunggu sebentar. Merasa kepalanya hampir pecah, Satyansia buru-buru berkata, apakah kamu lupa? Saya berkata, jika Anda memenangkan permainan kami, saya akan memberi Anda hadiah. Petik 2. Anda melindungi siswa-siswa itu. Kamu menangkan permainannya dan kamu berhak menerima hadiah ini. Bab 635. 5 jari Chen Feng di tangan kanannya akhirnya berhenti mengerahkan tenaga. Dia berkata dengan sedikit tidak sabar, sebaiknya kamu mengatakan sesuatu yang berguna, jika tidak, kematianmu hanya akan lebih buruk. Satyansia kemudian sedikit santai, dan benar-benar berkata dengan sedikit kegembiraan, Ruan Qingqiu dibawa oleh Tang Hao. Tang Hao adalah binatang buas yang menyukai wanita lain. Dikatakan bahwa dia bahkan lebih terobsesi dengan Nona Ruan Qingqiu. Tapi sekarang setelah bertemu denganmu, tubuhnya hanya akan disediakan untukmu. Sedangkan untukmu, kamu tidak akan pernah membiarkan siapapun mencemari wanitamu. Sejujurnya, kemarin aku diam-diam mendekati Nona Ruan, dan diam-diam meracuninya. Tidak ada yang bisa menyentuh tubuhnya sekarang. Begitu dia menyentuhnya, dia akan mati. Jadi, saya telah melindungi kepolosan wanita Anda. Anak laki-laki itu Tang Hao tidak akan pernah bisa mencemari Nona Ruan. Bagaimana? Hadiah ini lumayan. Mendengar ini, wajah Chen Feng masih muram, dan ekspresinya tidak banyak berubah. Tapi dia melemparkan Satyansia ke tanah dan melepaskan gagasan untuk menghancurkan kepala lawannya.
Sejujurnya, Ruan Qingqiu menjadi orang kulit putih bersih baginya setelah mengikutinya. Dia tidak mengizinkan siapapun menghina Ruan Qingqiu lagi, itulah intinya. Jika benar seperti yang dikatakan Satianxia, setidaknya masih ada ruang untuk bermanuver terkait masalah Ruan Qingqiu. Chen Feng berkata, hidupmu ada di tanganku. Jika ada masalah dengan Ruan Qingqiu atau Zhang Xinyan, kamu tidak harus hidup. Wajah Satianxia menjadi pucat, dan dia menahan rasa sakit dan berkata, tubuh cairan dalam tubuh Nona Ruan semuanya beracun dan tidak berpengaruh pada dirinya sendiri, tetapi orang luar tidak dapat menyentuhnya. Namun, toksisitasnya hanya dapat bertahan selama 1 bulan. Setelah waktunya habis, racunnya akan keluar dengan sendirinya. 1 bulan waktunya, apakah Anda dapat menyelamatkannya dari Tang Hao, atau dari Yuntang Men, tergantung pada kemampuan Anda sendiri. Adapun Guru Zhang, saya benar-benar minta maaf. Saya sendiri tidak berani menyentuh laba-laba tahun putih, hanya karena saya tidak bisa mendetoksifikasi racun laba-laba tahun putih. Awalnya saya mengira Anda bisa memecahkan mekanisme laba-laba Bainian, karena metodenya sangat sederhana. Biarkan Zhang Xinyan dan Wang Xinyao menyumbat kedua ujung pipa dengan sesuatu pada saat yang bersamaan. Laba-laba tidak bisa menggigit mereka di masa lalu. Sejujurnya, saya awalnya tidak bermaksud menyakiti Zhang Xinyan atau Wang Xinyao, hanya untuk memikat Anda ke sini. Tapi saya benar-benar tidak menyangka bahwa Zhang Xinyan akan melakukannya untuk menyelamatkan anak-anak itu. Untuk menyelamatkan Wang Xinyao, dia sebenarnya memilih untuk digigit laba-laba tahun putih. Pertandingan hari ini memiliki terlalu banyak kecelakaan dan terlalu banyak kejutan. Saya sangat puas. Tujuannya adalah untuk membuktikan bahwa manusia hanyalah binatang yang didorong oleh naluri fisik. Apa yang disebut hal-hal halus seperti kesadaran emosional tidak ada. Namun kini, dia mulai meragukan dirinya sendiri. Dia tidak bisa memahami penampilan Zhang Xinyan sendirian. Chen Feng berkata dengan suara yang dalam, saya pasti akan menyelamatkan Qingqiu, dan saya pasti akan menyelamatkannya, tetapi seperti yang saya katakan tadi, jika ada yang tidak beres dengan Ruan Qingqiu atau Zhang Xinyan, Anda akan mati. Katakan padaku apakah kamu benar-benar ingin menyakiti Zhang Xinyan, tetapi dia tidak dapat disembuhkan sekarang, jadi kamu tidak punya alasan untuk hidup. Saat dia berbicara, matanya yang suram menatap Satianxia lagi. Kejam. Senyuman tiba-tiba muncul di wajah pucat Satianxia. Dia tidak tampak takut, tapi malah bersemangat. Saya tidak menyesal ketika saya mati di tangan Anda. Apakah Anda benar-benar tidak ingat siapa saya? Dalam perang di area B, Anda mengeluarkan saya dari reruntuhan. Tiba-tiba Satianxia berkata. Mendengar ini, mata Chen Feng sedikit terfokus, pikirannya melintas, dan pikirannya kembali ke 7 tahun lalu. Dia menerima misi nasional pada tahun itu untuk mengevakuasi rekan senegaranya Tiongkok yang terjebak dalam perang. Saya ingat tempat berkumpulnya orang Tionghoa perantauan di bom. Orang-orang di sana telah dipindahkan 1 kali sebelumnya, dan hanya sedikit orang Tionghoa yang tersisa. Bagi segelintir orang itu dan bagi rekan senegaranya, meski telah terkubur di reruntuhan selama 3 hari, mereka tetap tidak menyia-nyiakan kesempatan terakhirnya. Dengan cara ini, beberapa orang Tionghoa perantauan berhasil diselamatkan. Di antara mereka, seorang anak remaja juga berhasil diselamatkan. Dia hanya ingat bahwa mata anak itu kusam dan dia sedang menggendong seorang gadis kecil. Gadis kecil itu sudah mati dan berlumuran darah. Akhirnya, mereka membawa anak laki-laki yang selamat itu ke tempat yang aman dan menyerahkannya ke Organisasi Kemanusiaan Internasional. Apakah kamu anak laki-laki bernama Fadi? Chen Feng akhirnya teringat bahwa anak laki-laki bernama Fadi seharusnya adalah anak ras campuran yang lahir dari seorang pria di zona perang dan seorang wanita Korea. Tapi bagaimanapun juga, dialah yang menyelamatkan anak itu saat itu. Bagaimana dia bisa tumbuh dewasa dan membalasnya dengan kebaikan dan kebencian? Benar, saya Fadi. Saya merasa terhormat Anda masih mengingat saya. Satianxia tersenyum, sangat bahagia, dan berkata, jika bukan karena Anda, saya mungkin benar-benar mati. Di pusat penyelamatan kemanusiaan, saya dibawa pergi oleh Night Fury dan mewarisi mantelnya. Dalam 7 tahun terakhir, saya telah berlatih siang dan malam, dan saya telah menguasai semua teknik racun Sang Master. Untuk menjadi lebih rajin, saya telah mengunjungi tempat-tempat seni beracun di seluruh dunia, termasuk lembah serangga di Tiongkok Selatan dan gerbang Yuntang di Sichuan dan Sichuan. Di gerbang Yuntang saja, saya tinggal selama setahun dan menjadi orang penatua. Saya juga belajar bahasa Mandarin pada tahun itu. Kali ini Sekte Yuntang akan menyerang Anda. Setelah saya mengetahuinya, saya berinisiatif untuk melamar datang sendiri.
Setelah mendengar ucapan Satiansia ceritanya, Chen Feng berkata dengan dingin, aku menyelamatkanmu saat itu, dan beginilah caramu membalasku. Di daerah yang dilanda perang itu, kematian adalah masalah yang sangat sederhana. Hidup itu sulit. Dia benar-benar tidak mengerti mengapa Fadi membalasnya. Tapi Satiansia berkata, tidakkah menurutmu orang-orang yang diam-diam kamu kirim untuk melindungi Ruan Qingqiu sudah cukup kuat, jadi mengapa mereka dikalahkan begitu mudah? Chen Feng berkata, aku tahu, kecuali Tang Wei, ada orang kuat lainnya. Tang Wei mengatakan ini. Benar. Guanyin. Ada orang lain yang lebih kejam dan menakutkan dari saya. Dia adalah anggota Sekte Yuntang. Dia dan Tang Wei menyerang Ruan Qingqiu. Orang itu adalah racun Guanyin. Satiansia menjelaskan. Apakah racun Guanyin dari Sekte Yuntang? Chen Feng sedikit terkejut. Salah satu dari dua orang paling beracun di daftar Night Fury sebenarnya adalah anggota Sekte Yuntang. Satiansia berkata, ya, saat itu saya iri dengan keterampilan racun Guanyin dan memasuki Sekte Yuntang di bawah rekomendasi Poison Guanyin. Tahukah Anda bahwa awalnya Sekte Yuntang ingin mengirim Poison Guanyin untuk menangani Anda dan dipukuli sampai habis olehnya? Jika Poison Guanyin datang, apakah menurut Anda Zhang Xinyan dan Wang Xinyao dapat bertahan sampai sekarang? Pikirkan baik-baik, kecuali Zhang Xinyan digigit laba-laba tahun putih hari ini, saya sungguh apakah kamu pernah menyakiti kedua wanita ini? Bersambung. Nantikan bab selanjutnya bosku.